pokoknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, apakah semuanya hadir hari ini anak-anak? Hadir. Karena hari ini adalah pembelajaran pertama kita, materi kita hari ini yaitu bahasa Indonesia. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah ada dari anak-anak yang senang membaca cerita, pernah membaca cerita, atau yang pernah diceritakan oleh orang tuanya dongeng sebelum tidur? Dongeng apa itu contohnya? Ada yang bisa? Ya, ternyata ada yang suka membaca dongeng kan? Baiklah, dari pertanyaan Bapak tadi, adakah yang tahu topik pembahasan kita hari ini? Cerita. Ya, hari ini kita belajar tentang dongeng ya anak-anak. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak mampu menyimpulkan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan dan membaca teks dongeng, mampu menentukan tokoh-tokoh yang terdapat dalam dongeng. Sebelumnya, Bapak akan menjelaskan dulu apa itu dongeng. Dongeng merupakan sebuah khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi dongeng itu memiliki sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng ini sendiri dikarang dan diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh orang, dan cerita tersebut dibuat karena terinspirasi dari suatu peristiwa. Pesan yang terdapat dalam dongeng itu adalah cerita tersirat dalam dongeng yang menjadi pesan kepada pembacanya agar melakukan atau jangan melakukan apa yang terdapat di dalam cerita. Setiap dongeng punya pesan moral tersembunyi dalam ceritanya, namun hal itu tidak ditulis secara tersurat, melainkan hanya tersirat saja. Tokoh dan alur. Tokoh merupakan pelaku atau pemeran yang ada di dalam cerita dongeng tersebut. Alur adalah merupakan urutan peristiwa yang ada di dalam sebuah dongeng yang saling berkaitan berdasarkan hubungan sebab akibat. Contohnya yaitu membacakan dongeng ini. Apa Pak? Ada yang bisa membacakan dongeng yang di depan ini? Saya Pak. Baik, pada lihat. Di suatu hutan, seekor kura-kura menantang kelinci yang sering mengejeknya waktu adu lari cepat. Dengan penuh kepercayaan diri, kelinci pun mengiyakan ajakan kura-kura dan mengajak teman-teman hewannya untuk menonton kelinci memenangi kompetisi adu lari melawan kura-kura. Pada waktu pertandingan, kelinci pun berlari dengan kencang dan meninggalkan kura-kura. Namun, kura-kura tetap berusaha sekuat tenaga untuk berlari dan menambah kecepatan larinya. Di tengah jalan, kelinci memutuskan untuk istirahat karena mengira kura-kura masih jauh berada di belakangnya. Namun, ketika bangun, kelinci kaget karena kura-kura berhasil melewati garis finish. Para hewan pun bersorak gembira dengan kemenangan kura-kura, sedangkan kelinci pulang dengan baik. Baik, terima kasih dia. Dari anak-anak yang bisa menyimpulkan apa pesan yang terkandung di dalamnya? Tidak boleh sombong. Terus? Tetaplah berusaha walau hasilnya mungkin tidak memungkinkan. Ya benar ya. Pokoknya siapa dalam cerita tersebut? Kura-kura dan kelinci para hewan. Baiklah, Bapak akan membagi
anak-anak sekalian menjadi dua kelompok ya. Siap, Pak. Silakan diskusikan lembar kerja yang Bapak berikan dan diskusi bersama teman-temannya. Pak, saya nggak punya pena, Pak. Iya. Saya nggak punya pena, Pak. Gimana, Pak? Teman saya nggak mau minjamin, Pak. Pelit. Pak, kami nggak tahu kerjanya gimana, Pak. Bingung, Oh, Pak. iya. Gimana kerjanya, Pak? Silakan baca teks dongengnya sama-sama bersama temannya. Sudah itu buat pesan dan tokoh yang terdapat. Misalnya dongeng anak gembala dan serigala. Baca dulu ceritanya bagaimana alurnya. Habis itu tentukan pesan yang terdapat di dalamnya di bagian paragraf mana. Habis itu tentukan tokoh yang terdapat dalam cerita. Oh, gitu. Makasih, Pak. Pak, teman saya nggak mau bantu, Pak. Ya, Pak, kami nggak tahu. Eh, Buatlah, bantu. eh, Kami nggak bisa baca, Pak. Kami nggak bisa baca. apa tuh mesti? Ini nggak bisa bacanya. Susah, Pak. Lama jadinya. Nanti orang udah kumpul, kami belum. Pesannya apa nih, Pak? Hidup seorang anak gembala yang bekerja pada saudagar kaya. Dia bertugas untuk merawat domba majikannya dan meminta tolong dengan warga jika ada serigala yang mendekati domba. Bosan dengan rutinitasnya mengembala domba, anak gembala tiba-tiba berteriak, "Tolong, ada serigala di sini." Sontak warga desa pun segera menghampiri dan menolong, tetapi mereka kesal karena anak pengembala itu bercanda. Senang dengan reaksi warga, anak gembala pun terus menipu warga dengan silakan membacakan ke depan. Pak, aku mau bacakan. Kemudian Dongeng anak gembala dan serigala. Hidup seorang anak gembala yang bekerja pada saudagar kaya. Dia bertugas untuk merawat domba majikannya dan meminta tolong kepada warga jika ada serigala yang mendekati domba. Bosan dengan rutinitasnya, penggembala domba ini tiba-tiba berteriak, "Tolong! Ada serigala di sini!" Sontak warga desa pun menghampiri dan menolong, tapi mereka kesal karena anak gembala hanya bercanda. Senang dengan reaksi warga, anak gembala pun terus-menerus menipu warga dengan mengatakan ada serigala datang. Sampai suatu sore, datanglah segerombolan serigala yang mendekati domba dan anak gembala. Ketakutan, anak gembala pun berteriak minta tolong, tetapi tidak ada warga yang menjawab karena mereka sudah tidak percaya lagi. Akhirnya anak gembala pun menyesali perbuatan. Sudah, Pak. pada dia silakan presentasikan hasil diskusinya. Kan per kelompok, Pak. Betul. Berarti perwakilan aja. Ya, Dari tempat duduk boleh, Pak? ke depan. Suruh sampaikan pesan sama tokohnya aja lagi. Sampaikan ke sana. Jadi menurut kelompok kami pesannya kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh berbohong pada orang lain, karena jika kita sudah berbohong sekali orang tidak akan percaya. Nah tokohnya anak gembala dan juga para warga. Terima kasih ya. Baiklah, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang KKPD tadi, yaitu dongeng anak gembala dan serigala. Jadi pesan yang terdapat di sini yaitu kita tidak boleh menipu warga, karena hal itu dapat merugikan diri kita sendiri ya. Iya. Dapat kita lihat dari kutipannya itu, tolong ada serigala di sini. Warga desa pun segera menghampiri dan menolong. Tetapi mereka kesal setelah tahu
Gembala ternyata hanya mengajari mereka. Tokohnya yang terdapat yaitu anak gembala dan para warga. Baiklah, apakah anak-anak sudah paham bagaimana menentukan lisan? Baiklah, Bapak akan memperlihatkan Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng biasanya manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur atau jalan cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Contoh dongeng yaitu Lutut Kasar, Bawang Merah dan Bawang Putih, dan Timun Mas. Pada gambar berikut merupakan gambar dari dongeng Timun Mas. Ayo simaklah cuplikan dongeng berikut ini. Oi, Bukayo, lihat dong, yang ini. Kamu tahu, aku mohon yang paling dan kau si kelapa. Tunggulah, dia tubuhku dengan bahanku. Ketika bahan besar, tiap bahan memiliki kelebihan. Waktu. Oleh karena itu, tokoh yang ada dalam dongeng tersebut yaitu pohon pepaya dan pohon kelapa. Pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut yaitu jangan menyombongkan diri, karena setiap sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangan. apakah anak-anak sudah tahu tentang pesan, cara menentukan pesan, tokoh dalam suatu cerita dongeng? Sudah. Apa ada yang belum mengerti dan belum paham dan ingin bertanya? Tidak. Karena sudah paham semua, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.